Wah, Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Samarinda berupaya mengeluarkan seekor ular piton yang bersembunyi di pekarangan rumah Jalan Arjuna, Samarinda Ulu. Upaya tersebut tidak sia-sia. Ular dengan panjang 4 meter dan berat lebih dari 30 kg itu berhasil dikeluarkan dalam kondisi hidup. Sebelumnya, petugas harus membongkar pondasi. Itu dilakukan karena tempat persembunyian ular sangat sempit dan sulit dijangkau. Ular ini ditangkap karena meresahkan setelah memangsa ternak warga. di Jalan Arjuna. Di mananya? Jadi kami tadi melakukan kegiatan penangkapan ular sepanjang 4 meter jenis piton. Jenis piton ya. Posisi ular sendiri di mana tadi, Bang? Jadi ular posisinya ada di dalam lubang. Kita melakukan penggalian dan sedikit melakukan pemecahan untuk tembok warga, dibantu warga juga. Jadi warga juga ya. Ada kesulitan saat melakukan penanganan tadi, Bang? Jadi kesulitannya karena ular di dalam lubang, jadi kita harus melakukan pemecahan dulu ke tembok, baru bisa diambil ularnya. Informasi warga di TKP, tadi sempat ada info bahwa ularnya makan ayam. Dan ular itu kemungkinan sudah ada di situ sekitar 3 hari atau 4 hari yang lalu. Saat ini ular tersebut diamankan di posko damkar. Selanjutnya akan dilepaskan ke habitatnya semula. Petugas meyakini ular ini masuk permukiman karena habitatnya menyempit akibat perambahan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kapal patroli pangkalan TNI Angkatan Laut inilah yang disiagakan di perairan Teluk Balikpapan. Mereka secara rutin berpatroli untuk menjaga keamanan maritim di kawasan tersebut. Komandan Angkatan Laut Balikpapan, Kolonel Laut P. Hendriman Putra menyatakan patroli di Teluk Balikpapan ini makin ditingkatkan menyusul pembangunan ibu kota negara Nusantara di Sepaku Penajam Pasir Utara. Itu dilakukan setelah mereka mendapat perintah tambahan pengamanan jalur logistik agar pembangunan ibu kota negara tidak terhambat. Itu bahwa kita bisa ya apa sugesti itu enggak ya, karena luasnya itu. Memang kalau perlu saya sampaikan, kalau untuk tugasnya pokok TNI itu ada 2. Pertama itu melaksanakan operasi militer perang, kemudian yang kedua melaksanakan operasi militer selain perang. Nah, operasi militer selain perang itu terdapat 14 tugas kita. Salah satunya adalah mengamankan perairan jurisdiksi nasional. TNI Angkatan Laut di sini hadir untuk memastikan bahwa semua perairan yang berada di wilayah perairan Indonesia, laut perairan Indonesia untuk aman dilayani oleh siapapun. Bagian-bagian ekonomi, terutamanya yang bergiat di laut. Nah, untuk Lanal Balikpapan sendiri, kita sekarang mempunyai tugas limpahan, tugas khusus. Apa itu? Mengamankan perairan Lanal Balikpapan untuk mendukung terlaksananya program IKN. Untuk mendukung perintah khusus ini, Lanal telah mendirikan posko logistik IKN. Ini dimaksudkan agar semua logistik yang menuju dan berada di pelabuhan aman dari berbagai kejahatan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Koordinator Staf Ahli Kepala Staf Angkatan Darat, Letnan Jenderal TNI Inyoman Cantiasa, turun ke lapangan memantau pelaksanaan TMMD ke-118 di Kampung Melati Jaya, Gunung Tabur, Kabupaten Berau. Ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan TMMD sudah dikerjakan sesuai rencana. Target TMMD adalah perbaikan rumah tidak layak huni, pembukaan lahan untuk ketahanan pangan, peningkatan jalan kampung, toilet umum, serta bedah rumah tidak layak huni.
Timurnya di mana? Unggulan dari TMMD ini ada pertama itu perintah Bapak Kasat ya, itu adalah RTLH ya, rumah tidak layak huni. Itu yang menjadi target harus perbaikan. Tadi kita sudah lihat di sebelah bagaimana Dandim selaku dan Satgas ya, Pak Wakil Bupati, kemudian Pak Lurah di sini semua sepakat ya, bottom up dari masyarakat aspirasinya untuk memperbaiki, ada beberapa rumah mendapat bantuan dari untuk RTLH ini. Potensi pertambangan, yang ketiga ada kelapa sawit Pak ya. Bagaimana membangun pariwisata. Bagi warga, TMMD kali ini memiliki arti penting. Selain membangun desanya, juga menjadi sarana membangkitkan semangat bergotong royong. Kami merasa bangga dan bersyukur karena kita ditunjuk sebagai salah satu kampung yang mendapatkan program TMMD dan sekaligus mendapat kunjungan dari Jenderal Bintang 3, karena selama ini kayaknya jarang sekali, dan ini membuat kami selaku pemerintahan dan masyarakat termotivasi bagaimana kita bisa membangun kampung kita lebih maju untuk kedepannya. Di anunya. Iya. Pelaksanaan TMMD ke-118 yang dikerjakan personil Kodim 0902 hanya berlangsung 30 hari dari sejak 19 September hingga 19 Oktober 2023. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.